Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau bikin satu video rekomendasi lagi. Karena kayaknya udah lama banget gue terakhir bikin video rekomendasi buku. Kayaknya emang sekarang mostly video yang gue upload gitu, kebanyakan video review, video book haul, sama video wrap up. Sementara video rekomendasi udah jarang banget. Nah, oleh sebab itu, gue kali ini pengen bikin lagi video rekomendasi buku. Untuk occasion buat video rekomendasi kali ini adalah buku-buku summer read atau buku-buku yang cocok buat kalian baca di musim panas kali ini. Karena secara summer udah mulai, udara udah makin panas, terus film-film summer blockbuster udah banyak bermunculan. Nah, oleh karenanya gue pengen bikin video rekomendasi buku-buku yang sekiranya cocok untuk kalian baca di summer kali ini. Nah, tapi di sini ada catch-nya nih. Karena mungkin memang gue berencana untuk bikin video rekomendasi summer ini di tahun-tahun berikutnya. Jadi gue usahakan untuk punya tema di setiap summernya nanti. Untuk video kali ini adalah khusus buku-buku jilid. Yes, jadi gue akan merekomendasikan 3 buku literasi Jepang yang cocok buat kalian baca di musim panas. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja video rekomendasinya. Buku jilid pertama yang gue rekomendasikan ke kalian adalah satu buku yang semua orang tahu dan satu buku yang menurut gue cocok gitu. Jadi entry level buat kalian yang belum pernah nyoba buku-buku literasi Jepang, yaitu buku Funikuli Funikula atau Before the Coffee Gets Cold. Buku ini merupakan karya dari Toshikazu Kawaguchi dan diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Buku satu ini sebenarnya udah pernah gue rekomendasiin gitu ya, kalau nggak salah buat bacaan Valentine. Tapi gue rekomendasikan sekali lagi karena menurut gue cocok juga gitu buat bacaan musim panas. Buat kalian yang belum tahu tentang buku ini, dan somehow itu impresif banget menurut gue. Buku ini bergenre magical realism dan menceritakan tentang satu kafe di kota Tokyo di mana di dalamnya dia kayak punya semacam folklore gitu ya. Di mana kafe ini bisa mengantarkan pengunjungnya untuk kembali ke masa lalu. Nah, hal tersebut bisa dilakukan, tapi permasalahannya di sini adalah banyak banget syarat yang harus kalian patuhi untuk bisa pergi ke masa lalu. Di antaranya jangka waktunya pendek, kita hanya bisa pergi ke masa lalu sebelum kopi yang kita pesan jadi dingin. Kita nggak boleh pergi dari kursi yang kita dudukin, kursi khusus gitu. Dan banyak lagi peraturan nyeleneh dan ribet lainnya yang harus kita patuhi untuk bisa kembali ke masa lalu. Tapi satu yang menurut gue sangat menarik di sini adalah apapun yang kita lakukan di masa lalu tidak akan bisa mengubah hal-hal yang sudah terjadi di masa kini. Itu menurut gue satu kombinasi menarik sih, unsur magical realism dengan bumbu khas absurdnya cerita-cerita Jepang dan time travel. Kemudian dengan konsep kita nggak bisa mengubah apapun walau sudah pergi ke masa lalu. Apa ya, jadi satu combo yang menarik gitu menurut gue. Karena buat apa kita pergi ke masa lalu kalau ujung-ujungnya nggak ada yang berubah kan? Nah, menariknya di situ, dan kalian juga pasti akan suka tentang alasan-alasan kenapa para tokoh-tokoh di sini memutuskan untuk tetap pergi ke masa lalu. Buat manusia-manusia impresif yang nggak tahu sama sekali tentang buku ini, gue menyarankan untuk jangan coba-coba untuk cari tahu lebih dalam tentang bukunya, karena menurut gue ini salah satu judul yang akan sangat oke kalau kalian masuk dalam keadaan buta tanpa tahu apa-apa dan ya enjoy aja ceritanya. Satu rekomendasi yang cukup ringan menurut gue untuk bacaan musim panas kali ini, karena memang kayaknya latar di sini juga waktu musim panas juga deh ceritanya. Dan menurut gue buku Funikuli Funikula ini benar-benar bisa jadi batu loncatan pertama lah untuk unsur magical realismnya Jepang. Karena menurut gue banyak banget cerita-cerita di literasi Jepang, nggak literasi Jepang doang sih, cerita-cerita Asia yang basis fantasinya tuh magical realism seperti ini atau folklore mungkin, dimana berbeda dengan fantasi West yang menurut gue banyak banget world buildingnya dan terstruktur gitu. Menurut gue unsur fantasi di kebanyakan cerita Asia tuh lebih ke sesuatu yang aneh terjadi tanpa ada satu penjelasan apapun, dan ya kita tinggal ngikutin ceritanya aja dari situ.
Mungkin kalau kalian sering nonton film-filmnya Ghibli condong seperti itu sih. Dan menurut gue buku Funiculi Funicola ini jadi salah satu media pengenalan yang baik lah untuk konsep unsur magical realism dan fantasi Asia yang seperti ini. So ya, itu untuk rekomendasi pertama, Funiculi Funicula. Buku literasi Jepang kedua yang gue rekomendasikan untuk bacaan summer kali ini adalah Gadis Minimarket atau Convenience Store Woman karya Sayaka Murata. Buku satu ini tuh lumayan absurd menurut gue ceritanya, tapi somehow charming dan enak gitu buat diikutin. Dia menceritakan kisah tokoh Keiko yang bisa dikatakan nggak normal, hanya karena dia tidak bersikap atau tidak menjalani hidup seperti layaknya tuntutan-tuntutan di masyarakat. Mungkin tema besarnya seperti itu dan akan diceritakan melalui kisah perjalanan Keiko yang merupakan seorang pegawai minimarket yang mencoba hidup dan beradaptasi di kehidupan normal manusia lainnya. Banyak banget unsur absurd di sini, yang mungkin paling gue ingat adalah bagaimana karakter Keiko nih kayak menemukan jalan hidupnya gitu sebagai convenience store woman, di mana dia kayak bisa mendengarkan apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh sebuah minimarket. Kayak, oh stok ini perlu ditambah, oh stok ini kadaluarsanya mau selesai dan sebagainya. Yang sweetnya di sini adalah bagaimana Keiko merasa kalau kehidupannya sebagai convenience store woman itu cukup menenangkan baginya, cukup mendamaikan isi kepalanya gitu. Tapi kenapa tuntutan masyarakat lainnya itu kayak berusaha merenggut dia dari zona nyamannya gitu. Yang padahal harusnya bisa terserah dia, kan ini kehidupan dia juga. Again, mungkin tema besarnya memang tuntutan masyarakat tadi gitu, tapi bisa dijelaskan dengan atau dalam cerita yang cukup absurd, cukup ringan, cukup menyenangkan untuk diikuti, dan cukup singkat juga, jadi sangat efektif. Gue suka banget sih sama cerita ini. Gue udah pernah bikin video pembahasan khususnya dulu. Mungkin kalian bisa tonton itu buat jauh lebih tahu tentang apa itu convenience store woman. Yang jelas buku ini scream summer vibe menurut gue, dan bisa jadi bacaan ringan kalian untuk musim panas kali ini. Yang jelas buku ini juga bisa jadi pengenalan buat kalian yang pengen tahu bisa jadi seberapa absurd sih literasi Jepang itu. Dan ya, untuk buku kedua, Convenience Store Woman karya Sayaka Murata. Nah, kalau buku pertama tadi adalah buku yang menurut gue bisa jadi entry level gitu ya buat literasi Jepang, dan buku kedua adalah satu buku yang absurd gitu di ranah literasi Jepang. Untuk rekomendasi buku ketiga, gue akan ngasih literasi klasik Jepang ke kalian. Tapi for warning nih, peringatan di depan. Ini adalah satu buku yang gue suka banget, tapi dari dulu gue nggak pernah bisa buat merekomendasiin ini ke orang lain gitu. Judulnya adalah Bochan karya Natsume Soseki. Kalau kalian ngikutin buku-buku klasik Jepang, mungkin kalian nggak akan asing dengan nama satu ini. Dia adalah salah satu penulis klasik Jepang yang namanya emang udah besar. Fun fact juga, ini jadi salah satu buku yang bikin gue bisa balik jatuh cinta sama membaca lagi gitu. Karena sebenarnya dulu waktu kecil gue emang suka buat baca, tapi nggak yang rutin atau gimana gitu, nggak yang baca banyak buku. Gue mostly akan baca komik atau baca novel-novel fantasi gitu, kayak Harry Potter dan sebagainya. Tapi ada masa dimana gue sempat berhenti gitu buat baca buku. Nah, buku satu ini adalah salah satu buku yang benar-benar melahirkan kebiasaan baca gue yang sekarang. Nah, Bochan ini ceritanya seperti apa sih? Well, dia menceritakan tokoh utamanya, Bochan, yang merupakan seorang guru yang ditempatkan di semacam area terpencil gitulah, yang jauh dari Tokyo dan jauh dari zona nyamannya mungkin. Dan di sana dia akan clash dengan sistem sekolah dan sistem kehidupannya, kehidupan masyarakat desa, karena si tokoh Bochan ini lebih frontal gitu, omongannya lebih jujur, tapi ya sekali lagi frontal tadi, dan ya akan berpusat pada hal itu gitu. Nggak menarik ya?
ini sih yang bikin gue kesulitan buat merekomendasikan atau sekedar membahas buku Bocan ini gitu. Karena sejujurnya gue pengen banget gitu bahas buku satu ini dari dulu. Gue pengen banget ngebahas buku yang ngelahirin habit baca gue yang sekarang. Tapi gue nggak bisa karena kalau gue pikir-pikir lagi, again, ini tuh nggak begitu menarik gitu. Nggak ada hook yang bisa gue lempar ke kalian. Ini cerita klasik yang berarti kisah dan permasalahannya ada di masa lalu dan mungkin juga nggak begitu tertranslate gitu dengan era dan permasalahan yang sekarang. Permasalahannya domestik banget gitu. Jadi benar-benar susah untuk ngebahas dan ngerekomendasiinnya. Mungkin gue bacain sinopsis belakang bukunya kali ya. Gini, seperti cerita The Adventure of Huckleberry Finn, Bocan mengisahkan pemberontakan seorang guru muda terhadap sistem di sebuah sekolah desa. Sifat Bocan yang selalu terus terang dan tidak mau berpura-pura sering membuat ia mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Cerita yang dituturkan secara humoris ini sangat populer di kalangan tua dan muda di Jepang. Dan barangkali merupakan novel klasik yang paling banyak dibaca di Jepang modern. Gak menarik juga sih. Nah terus kenapa dong gue pengen ngerekomendasiin buku ini ke kalian? Well, jawabannya adalah gue tumbuh atau mencoba tumbuh untuk appreciate mundane things. Gue akan cukup seneng dengan kehidupan yang biasa aja dan gini-gini aja. Dan menurut gue judul Bocan ini cukup mengcapture hal tersebut gitu. Jadi menurut gue it's okay kalau dia emang ngebahas permasalahan domestik yang terjadi di masa itu dan mungkin memang gak begitu relate dengan yang sekarang. Tapi ya itu hidup. Kita nggak selamanya kok perlu plot twist, kita nggak selamanya perlu sesuatu yang besar dalam sebuah cerita. Kadang mundane things tuh cukup gitu. At least itu yang gue rasain sih. Dia ceritanya mundane banget, keseharian banget, slice of life banget, domestik banget, dan ya nggak apa-apa. Gue bacanya tuh waktu itu kayak diajak slow down gitu. Entah apakah ini nanti akan tertranslate seperti itu juga ke kalian, gue nggak tahu. Tapi yang jelas kalau ada setitik rasa penasaran di antara kalian buat baca buku satu ini, gue akan sangat merekomendasikan Bocan buat kalian. Itu satu. Yang dua, Bocan ini scream summer banget gitu, summer Jepang ya terutama. Seperti yang gue udah bilang sebelumnya, ini cerita klasik. Tapi kalau mungkin bisa ditarik persamaannya, cerita Bocan ini sama dengan cerita-cerita, misal kayak cerita-cerita film-film Natal yang selalu kalian tonton setiap tahunnya. Nah ini tuh persamaannya kayak gitu. Entah pilihan film apapun yang kalian tonton waktu Natal, ini adalah ekuivalen cerita klasik summer di Jepang gitu. So yes, ini klasik, tapi klasiknya kayak gimana sih? Ya kayak itu tadi, kayak film-film staple yang biasanya kalian tonton waktu Natal. Dan gue juga tahu dari setelah baca bukunya, gue coba riset gitu tentang Bocan. Dan dia sudah banyak diadaptasi jadi serial TV, film, ya. Seklasik itu sih cerita Bocan ini. Itu dua. Dan alasan ketiga adalah, kalau kalian kayak gue yang suka tipe-tipe cerita yang no plot just vibes, Bocan adalah salah satunya. Ini benar-benar satu cerita yang bisa nge-capture summer atau musim panas Jepang dengan akurat, dengan cukup indah walaupun mundane tadi, walaupun hanya keseharian. Dan gue bisa dibuat jatuh cinta gitu dengan konsep dan penyampaian summer Jepang seperti ini. Bener deh, kalian akan ngerasain vibes-nya musim panas Jepang kalau kalian baca Bocan. So ya, itu dia untuk buku ketiga, Bocan dari Natsume Soseki. Dan ya, inilah ketiga buku yang gue rekomendasikan buat kalian baca di musim panas kali ini. Ada Funiculi Funicula karya Toshikazu Kawaguchi, ada Convenience Store Woman karya Sayaka Murata, dan ada Bocan dari Natsume Soseki. Kesemuanya relatif singkat sih, dan tinggal kalian pilih aja, kalian mau yang magical realism yang sangat mudah banget buat dibaca kalian yang baru mulai literasi Jepang, atau kalian kepengen bacaan summer yang agak absurd gitu, kalian bisa baca Convenience Store Woman. Dan kalau kalian lagi nyari bacaan klasik Jepang yang summer banget, Bocan jawabannya.
Dan marilah kita apresiasi ke semua ilustrator yang bikin cover buku-buku ini, karena gila cantik banget sih. Ini juga gue suka. Terus Bocan apalagi, bagus banget. So ya, itu tadi untuk video rekomendasi kali ini. Kira-kira kalian mau baca yang mana dari rekomendasi gue tadi? Atau mungkin kalian udah punya plan sendiri buat sumrit kali ini, dan mungkin ada rekomendasi yang mau kalian sampaikan? Bisa komen di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan, dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.